Di banyak negara, serangga dianggap sebagai makanan masa depan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Namun, di Jepang, ada satu tradisi yang jauh melampaui sekadar memakan serangga. Di sebuah kota kecil bernama Gifu, masyarakatnya tidak hanya mengonsumsi tawon, tetapi juga membudidayakan, memasak, bahkan mengadakan festival tahunan khusus untuk merayakan hidangan ini. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi, dan kini menjadi bagian dari identitas kuliner unik Jepang. Bagi sebagian besar orang, memakan tawon mungkin terdengar aneh. Namun di Gifu, hal ini dianggap biasa. Setiap tahun, masyarakat berkumpul di sebuah balai komunitas untuk mempersiapkan makanan khas berbahan dasar tawon. Para ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok bernama Hebo Girls memasak dengan penuh semangat. Mereka menyiapkan hidangan andalan berupa gohei mochi, yaitu kue beras yang dilumuri pasta miso bercampur tawon. Proses memasaknya cukup panjang. Pertama, beras ketan dimasak hingga lembut lalu ditumbuk ringan agar teksturnya tetap kenyal namun mudah dibentuk. Beras tersebut kemudian dibentuk menjadi oval pipih dan ditusukkan pada batang kayu. Setelah itu, mochi dijemur sebentar agar lebih keras sebelum dipanggang. Bagian paling menarik tentu pada pasta misonya. Campurannya terdiri dari kacang tanah, kenari, biji wijen, gula, kecap asin, mirin, dan tentu saja tawon yang sudah digoreng. Rasa gurih, manis, dan sedikit pahit dari serangga ini berpadu menciptakan cita rasa yang unik dan tak biasa. Bahan utama dalam hidangan ini tentu saja tawon. Proses mendapatkannya tidak sembarangan. Para pria biasanya pergi ke hutan dengan membawa umpan berupa daging ayam, ikan, atau cumi yang diikat pada bendera kecil dari kain tipis. Ketika tawon menemukan umpan tersebut, mereka akan membawanya kembali ke sarang. Dengan cara ini, para pemburu bisa mengikuti arah terbang tawon hingga menemukan sarangnya. Aktivitas ini sering dilakukan bersama keluarga, menjadikannya momen kebersamaan antara ayah, ibu, dan anak. Setelah sarang ditemukan, koloni tawon dipindahkan dengan hati-hati ke dalam kotak kayu khusus. Kotak ini dirancang agar bisa diperluas seiring dengan pertumbuhan sarang. Disinilah para tawon dibesarkan hingga waktunya festival tiba. Selama pemeliharaan, tawon diberi makan hati ayam dan daging segar beberapa kali sehari agar sarang berkembang maksimal. Tidak jarang, para peternak berdebat mengenai teknik terbaik dalam membuat kotak atau memberi makan, karena setiap keluarga memiliki cara tersendiri. Puncak dari tradisi ini adalah festival tahunan yang sudah berjalan hampir 3 dekade. Festival ini bukan hanya tentang makan, tetapi juga kompetisi. Setiap peternak membawa sarang tawon hasil budidayanya untuk ditimbang. Sarang terbesar dengan jumlah larva terbanyak biasanya keluar sebagai pemenang. Larva tawon inilah yang memiliki nilai tinggi, baik dari segi kuliner maupun ekonomi. Tak heran jika harga satu sarang bisa mencapai jutaan rupiah. Festival ini juga menjadi ajang berkumpulnya masyarakat. Suasana meriah terasa sejak pagi. Truk-truk kecil membawa sarang tawon ke lokasi acara. Di dalam tenda besar, sarang tersebut diasapi agar tawon tidak menyerang, kemudian dibongkar dengan hati-hati. Larva-larva yang ada di dalamnya lalu dipisahkan untuk ditimbang dan dijual. Menariknya, meskipun sarang besar berisi banyak larva, justru sarang kecil yang paling cepat laku karena lebih mudah diolah untuk kebutuhan rumah tangga. Selain gohei mochi dengan pasta tawon, ada pula hidangan lain seperti larva tawon yang digoreng atau dimasak dengan kecap manis. Bahkan, di beberapa kesempatan, tawon juga dijadikan campuran dalam minuman fermentasi yang menyerupai anggur. Walaupun terdengar ekstrim, rasa yang dihasilkan cukup mengejutkan, gurih, sedikit manis, dan memiliki tekstur yang berbeda dari daging biasa. Tak heran jika banyak orang rela antre panjang hanya untuk mencicipinya. Dari sisi ekonomi, tradisi ini juga menguntungkan. Harga satu tusuk gohei mochi di festival bisa mencapai Rp44.000. Dan biasanya pengunjung membeli dalam jumlah banyak sekaligus karena kesempatan menikmatinya hanya datang setahun sekali. Sementara itu, penjualan sarang tawon bisa mendatangkan pendapatan besar bagi peternak. Sebuah sarang dengan berat 2 kg bisa bernilai lebih dari 2 juta rupiah, dan sarang besar bahkan bisa terjual hingga 5 juta atau lebih.
Meski awalnya hanya dilakukan oleh sekelompok orang tua yang hobi memelihara tawon, kini festival ini telah menjadi tradisi turun-temurun. Generasi pertama yang memulai kegiatan ini sudah pensiun, lalu digantikan oleh kelompok baru yang melanjutkan semangat mereka. Tujuan utamanya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi menjaga agar budaya lokal ini tetap hidup. Bagi masyarakat Gifu, Festival Tawon adalah cara mereka merayakan panen, kebersamaan, dan warisan leluhur. Bagi wisatawan yang berkesempatan hadir, festival ini memberikan pengalaman kuliner yang benar-benar berbeda. Dari melihat langsung proses berburu tawon di hutan, menyaksikan bagaimana sarang dipelihara, hingga mencicipi makanan yang terbuat dari serangga, semuanya menjadi rangkaian pengalaman yang sulit ditemukan di tempat lain. Rasa dari gohei mochi dengan pasta tawon, misalnya, memberikan sensasi yang sulit dijelaskan. Ada perpaduan gurih kacang, manis karamel, serta tekstur kenyal beras dan renyah tawon yang membuatnya istimewa. Tradisi peternakan tawon di Jepang bukan sekadar soal makanan. Ia adalah simbol kebersamaan keluarga, kreativitas kuliner, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Dari tangan-tangan para ibu yang sabar menyiapkan hidangan, hingga para ayah dan anak yang berburu tawon di hutan, semuanya berpadu dalam sebuah perayaan unik yang hanya bisa ditemukan di Gifu. Jika Anda tertarik dengan kisah budaya dan kuliner unik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat Anda mengenai tradisi memakan tawon ini. Apakah Anda berani mencobanya? Mari berbagi pendapat dan terus mendukung pelestarian tradisi kuliner unik dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.